Salah seorang kader Pondok Modern Tazaka, Ustadz Firda Syam Husni, diterima di International Islamic University Islamabad, IIUI, Pakistan. Seremoni pelepasan kader berangkat ke Islamabad dilaksanakan pada Selasa malam 8 Februari 2022. Acara pelepasan yang dilaksanakan di Aula Robito itu dihadiri oleh seluruh pimpinan pondok, Ketua Yayasan Tazaka, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, Kepala-Kepala Departemen, Kepala-Kepala Bagian, para kader pondok, dan undangan terbatas dari beberapa ansor, tokoh masyarakat, serta keluarga besar Ustadz Firda Syam Husni. Diawali dengan penandatanganan perjanjian kader oleh Ustadz Firda Syam Husni yang disaksikan oleh walinya dan pimpinan pondok. Pada kesempatan itu pula, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Ustadz Haji Hakim As-Sidki MPDI melaporkan data kaderisasi. Menurutnya ada sekitar 114 orang kader yang saat ini sedang tugas belajar di berbagai perguruan di dalam maupun di luar negeri. Kader Pondok Modern Tazaka saat ini berjumlah 83 orang yang menempuh studi dalam jenjang pesantren. Itu ada 14 orang, 11 orang di Pondok Modern Tazaka dan 3 orang di Gontor. Pada jenjang S1 jumlah kader sejumlah 46 orang yang sudah menyelesaikan studi 15 orang dan sedang menjalani masa studinya adalah 31 orang. 3 dari 31 orang ini 17 menempuh studi di luar negeri dan 14 di dalam negeri. Di luar negeri ada di Mesir 11 orang, Pakistan yang akan kita lepas saat ini adalah 1 orang, Tunis 1 orang, Mesir yang masih menunggu keberangkatan 2 orang, dan di Madinah masih seleksi juga menunggu keberangkatan 2 orang. S2, pada jenjang S2 ada 18 orang kader, 10 orang sudah menyelesaikan studinya dan 8 orang masih menjalankan studinya. Adapun S3 ada 5 orang, yang sudah menyelesaikan adalah 2 orang, dan yang belum menyelesaikan atau masih dalam masa studi adalah 3 orang. Jadi total 83 orang. Selain kader-kader Pondok Modern Tazaka, Ustadz Lazis Tazaka juga menyalurkan beasiswa ke lebih dari 114 orang. Nah, yang pada jenjang pesantren itu ada 53 orang, 11 orang itu di Pondok Modern Tazaka, di Tazaka yang kader, 15 orang itu adalah kader dari lembaga lain seperti dari Pondok Pesantren Al-Munawwarah Lamongan, Darul Ihsan Lain Seram, ya, dan beberapa pesantren lain yang dititipkan di Pondok Modern Tazaka. Yatim dan duafa ada 18 orang, hafid 6 orang, dan 3 orang yang di Gontor Putri. Jadi jumlahnya 53. Pimpinan dan pengasuh pondok Ayahanda Kiai Anang Rigza Masyidi Imam PhD dalam amanahnya menegaskan bahwa program kaderisasi menjadi salah satu program prioritas di Tazaka, yaitu kaderisasi by design, sesuai dengan kebutuhan jangka panjang pondok di masa depan. Kaderisasi by design dapat menjamin keberlangsungan dan kemajuan pondok di masa depan. Program kaderisasi seperti ini mestinya dilakukan oleh pesantren-pesantren, lembaga pendidikan umat, masjid-masjid, dan ormas-ormas Islam. Kaderisasi itu penting karena kaderisasi adalah masa depan umat. Di Pondok Modern Tazaka itu, kaderisasi itu by design, nggak asal kader tidak, didesain. Oke, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahkan kita itu mendesain sampai 50 tahun ke depan, kurang lebih itu. Itu kira-kira kebutuhannya apa? Kebutuhan pondok itu apa? Kebutuhan umat apa? Kebutuhan bangsa apa? Itulah kita siapkan. Maka ada yang ngambil syariah, ada yang ngambil tafsir, ada yang ngambil hadis, ada yang ngambil bahasa Arab, ada yang ngambil akidah, filsafat, ada yang ngambil hukum, ada yang ngambil teknologi informasi, ada yang ngambil perairan, ada yang ngambil komunikasi, ekonomi, akuntansi, finance, teknik sipil, arsitektur, dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah kebutuhan kita. 15 tahun,
20 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang. Itu kebutuhan kita. Kebutuhan pesantren, kebutuhan umat, kebutuhan bangsa ini. Anang juga menyinggung peran dan fungsi strategis pesantren terhadap fenomena bonus demografi yang akan dialami bangsa Indonesia pada 2045 mendatang. Mau cerita sedikit tentang bonus demografi. Bonus demografi itu gini, bonus kependudukan di tahun 2045. Tahun 2045 itu artinya 100 tahun Indonesia merdeka. Menurut prediksi dari banyak pengamat dan dari BPS, Badan Statistik, Badan Pusat Statistik ya, itu di tahun 2045 itu Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi. Artinya 70% penduduk Indonesia itu usia produktif, 50 tahun ke bawah. Itu tahun 2045. Jadi yang 55 tahun ke atas itu 30%. 2045. 2045 itu kan berarti kan 25 tahun lagi dari sekarang. Iya kan? Berarti 2045 itu adalah ya usianya Husni dan kawan-kawan itu usia anak-anak kita yang sekarang usia 20. 2045 mereka berusia 45, itu usia produktif kayak saya sekarang lah, kira-kira 45. Saya persis 45 sekarang ini. Jadi 2045 itu di saat Indonesia itu mengalami bonus demografi, itu isinya anak-anak muda di bawah 50 tahun. Berarti pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin di semua lini itu isinya anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda yang sekarang umur 15 tahun, umur 16, 17, 18, 19, 20 sampai yang umur 30 tahun sekarang tidak disiapkan dengan baik mentalnya, mindsetnya, akhlaknya, ilmunya, keterampilannya, kita akan mengalami lost generation, kita akan mengalami generasi yang hilang. Umat ini hilang di pentas 2045, umat nggak ada. Dan untuk memperbaikinya lagi butuh 1 abad. Kalau kita terlambat 2045, ya sudah. Mungkin aku ora urip mungkin. Jenengan-jenengan semua mungkin sudah ono wis mbuh. Tapi anak kita akan mengalami kehilangan berapa? 1 generasi. Ini nggak main-main. Masjid-masjid itu mikir mulai sekarang. Masjid itu pusat kaderisasi. Ayo lakukan kaderisasi. Kota amal itu 50%-nya untuk kaderisasi. Ormas-ormas berpikirlah kaderisasi. Sebagian dana lazis yang masuk ke ormas-ormas itu gunakan untuk kaderisasi. Bikin manusia-manusia yang handal untuk 2045. Pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, ayo kerja keras sekarang ini apa? Siapkan manusia-manusia baru, didik dengan baik, kawal dia untuk 2045. Ketua Yayasan Haji Anta Masyadi dalam kesempatan yang sama mengaku bersyukur dengan gerakan kaderisasi ini. Apa yang dicita-citakannya sejak 1990 tentang kaderisasi sampai kini tetap berjalan dan bahkan telah memanen kader dalam jumlah yang cukup banyak. Senada, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazakah Haji Teguh Suhardi berharap bahwa para kader yang saat ini sedang tugas belajar di berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, kelak mereka akan memperkuat eksistensi dan mutu perguruan tinggi Tazakah yang sedang kita rintis hari ini. Di tempat yang sama, pimpinan Pondok Kiai Anizar mengatakan bahwa kaderisasi itu sunnatullah. Patah tumbuh, hilang berganti. Sebelum patah, sudah tumbuh. Sebelum hilang, sudah berganti, kata Kiai Anizar. Kenapa ada kaderisasi? Karena kita sadar betul bahwa kita itu akan tua, kita itu akan meninggal. Maka sejak awal Tazakah berdiri sudah menjadikan kaderisasi sebagai salah satu strategi
Saya itu kan 43. Artinya umur manusia 20 tahun lagi lah kurang lebih kalau umur manusia. Pak Anang 45 dan lain sebagainya. Maka berarti ketika umur Pak Anang itu 60 ke 70, maka Husni datang dalam keadaan umurnya masih 45. Datang lagi nanti misalkan Ustadz Akhdan, alumni Madinah, umurnya sama 45 dan kurang lebih segitu. Datang lagi misalkan nanti Ustadz siapa yang air itu siapa? Anam, pakar pengairan. Jadi pada saat kami itu di usianya sudah tua, itu kader-kader lapisan kedua ketiganya sudah siap dan kuat. Kemudian, pimpinan pondok Kiai Haji Muhammad Bisri menegaskan agar setiap kader terus menjaga niat dan tujuannya selama belajar, agar niatnya tetap tegak lurus untuk mencari ridho Allah dan pengabdian pada pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pondok Modern Tazaka, Bapak Kiai, asatid, serta masyarakat Pondok Tazaka yang telah membimbing saya, mengajari saya dan mensupport saya dalam hal belajar, dan hingga saat ini insya Allah saya akan melanjutkan studi saya di International Islamic University Islamabad. Terima kasih sebanyak-banyaknya dari Pondok Tazaka. Saya minta doa agar dimudahkan dalam urusan menuntut ilmu dan menjadi anak yang soleh bermanfaat bagi bangsa kelak nanti. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari wali santri dari Ananda Firda Syam Husni, satu keluarga merasa sangat senang dan bangga kepada Ananda. Semoga dalam menjalankan amanah sebagai kader Tazaka dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada halangan dan rintangan, dan semoga dari Tazaka ada keberkahan dan kebaikan yang menyertainya. Dari kami sekeluarga hanya bisa menghaturkan banyak terima kasih. Hanya Allah lah yang dapat membalas dari segala kebaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.